kaitanipun kalian nopo kok sholawat kulun jenengan sami, karena kita diberi semangat dengan membaca sholawat ini khususnya oleh Sohibus Sanad panjenenganipun Romo Yai Salim menika supados dipun tambahi mahabbahipun maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pentingnya mahabbah sebagai ruh dari ibadah yang kita laksanakan dalam rangka meneladani utusanipun Gusti Allah inggih menika Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibadah yang kita laksanakan itu jauh dari mahabbah kita kepada Rasul, maka ibadah itu, ketaatan itu ibarat niku kosong tanpa isi. Kita contohkan dalam surat Al-Baqarah ayat pertama yang sering beliau kutip, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika utawi mengkono-mengkono kitab iku al-kitabu, kitab la raiba yang tidak ada keraguan lagi fihi ing dalam iki kitab Al-Qur'an, yang di situ dilanjutkan hudan sebagai petunjuk. Dalam ilmu nahwu itu masuk kategori masdar. Masdar itu pasti ada fangilnya, dan fangil di kata hudan itu tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk di dalam Al-Quran, hudan yang menunjukkan, karena kita dalam hadis dipun sebutkan bahwa khuluquhul Quran, akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Quran. Maka hudan yang menjadi sifatnya Alkitab, kitab Al-Quran, hudan sebagai petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ yang menunjukkan adalah Quran itu sendiri, yang ditunjukkan adalah orang-orang yang takwa, bukan sebaliknya. Orangnya yang mengatur Al-Quran itu enggak, tapi Quran itu sendiri yang dengan secara dikupas bahwa hudan sebagai kata masdar di situ membutuhkan fa'il, fa'ilnya adalah Kanjeng Nabi. Maka ketika Alkitab sing la raiba fih di situ, yang tidak ada keraguan lagi dan dijadikan menjadi petunjuk, ketika jauh dari fangilnya adalah Rasulullah, maka kitab itu akan menjadi kosong. Maka jangan heran di zaman akhir ini banyak orang mengutip ayat Al-Quran, banyak orang mengutip hadis Rasulullah, tapi karena tidak ada fa'ilnya, yaitu tidak ada ruhnya. Apa itu ruhnya? Yaitu Rasulullah. Maka dibutuhkan dalam hal ini apa yang menjadikan petunjuk itu sendiri bermanfaat dan bisa berfaedah adalah ketika ada fa'ilnya, yaitu Kanjeng Nabi. Maka dengan bahasa lain, ulama-ulama kita sudah menuntun kita semua. Santri-santri pondok mesti dituntun, di samping ngaji anggere malam Jumat mesti ora lali marhabanan, ora lali maca sholawat. Karena apa? Di situ yang akan menjadikan, menumbuhkan mahabbah kepada fa'il yang akan menjadi petunjuk itu sendiri. Maka dengan diteruskan oleh ayat itu, hudan lil muttaqin. Sopo al muttaqin yang akan mendapat petunjuk itu? Ketika Kanjeng Nabi di situ sebagai fa'il yang akan menjadi petunjuk dengan adanya Alkitab, teng mriku diterusaken alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa orang muttaqin? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yang yakin bil ghaibi, kelawan ghaib. Maka ghaib ini satu hal yang penting, satu hal yang
urgen niku yo penting ngoten lagi. Kenapa kiai-kiai sepuh nuntun kita, walaupun kita yang dituntun terkadang tidak merasa, kita sebenarnya didekatkan kepada satu yang gaib, satu hal yang gaib, karena sesuatu yang gaib itu sangat banyak. Maka ketika kita lihat saudara-saudara kita yang sering mengutip ayat tapi tanpa ada mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang tadi saya sampaikan sebagai hudannya itu, sebagai petunjuknya itu, di situ menyimpan fa'il yaitu Rasulullah, dan yang bisa menyinggung, mendekatkan kepada fa'il itu sendiri adalah mahabbah. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan mahabbah ini kepada Rasulullah, tidak ada jiwa kecintaan kepada kanjeng Nabi, itu nanti ketika bersinggungan dengan yu'minuna bil ghaibi, itu pasti akan konslet. Semua yang dilakukan oleh kita itu yang terkait dengan gaib pasti akan diprotes oleh mereka. Contoh misal tahlilan, mereka protes. Karena apa? Karena di tahlilan itu bersinggungan dengan gaib. Apa? Ngirim dongo maring sing wis mati, itu kan gaib. Talqin mayit, mereka pasti protes karena bersinggungan dengan gaib. Wong wis mati nang jero kuburan ra keton, kok dituntun. Talqin itu namanya dituntun. Nek dikubur niku lho, paisane dipasang loro terus ditalqin, itu diprotes, pasti diprotes. Dan semua hal yang gaib, kaitannya gaib mesti diprotes nganggo ali-ali. Sebab nang apa nang kono kok diprotes diarani musyrik, karena itu ana gaibe. Ngingu keris mesti diprotes. Dibitnah, dimusyrik kena. Itu mereka terjadi zaman sekarang. Karena apa? Di mereka tidak tertanam rasa mahabbah datang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah terungkap kenging nopo kulon jenengan sami sebagai santri-santri ini para ulama sepuh pendahulu kita niku dituntun kenal datang gaib, minimal didekatkan dengan gaib. Dan contoh yang lain tentang gaib niku tasih pirang-pirang malih. Ya si pirang-pirang malih. Maka nuwun sewu kalian beliau sahibus sanad sampun wanti-wanti. Sholawat ini ketika nanti bersinggungan dengan hal-hal sing panjenengan alami mboten napa-napa. Karena apa? Ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq di gua napa-namanya? Gua Hira, itu sudah bertahun-tahun ngelakoni riyadhah, munggah medun gunung. Gua Hira niku posisinya teng gunung. Dengan riyadhah itu akhirnya bersinggungan dengan gaib. Apa itu? Ditekani nenang malaikat Jibril, itu kan satu hal yang gaib. Malaikat niku kan gaib. Peristiwa itu adalah satu tuntunan juga. Ketika kulun jenengan sami diparingi riyadhah, ketika kulun jenengan sami diparingi satu hal amaliyah sing kaitane di situ adalah untuk noto ruhani supaya mahabbah maring Kanjeng Rasul, itu juga satu riyadhah, dan itu nanti akan didekatkan dengan gaib, sesuatu yang gaib sing kaitane namung dengan ruhani. Maka kula matur kala sing kalitanipun kalih niki wau napa bahwa al-maqam al-karim, panggonan utawa derajat kemuliaan itu nanti terkait juga dengan adane hudan lil muttaqin niki wau. Maka beliau sahibus sanad mewanti-wanti kepada kita, ayo sholawat ini kita terus istiqomahkan, tapi juga terus kita tambahkan mahabbah kita kepada yang kita sholawati, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan, rasa cinta satu dengan yang lain, karena ini soal hati, soal ruhani,
itu hanyalah bahasa di masing-masing dengan yang dicintai. Jadi satu dengan yang lain bahasa mahabbahnya nanti lain-lain. Ya tadi. Tapi secara global rumus wong seneng niku tetep kanggo kabeh. Tetep ono kabeh. Siji rumus wong seneng niku napa? Kelingan. Man ahabba syai'an aksaro min dzikrihi. Barang siapa cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Atau dzikri bisa dimaknai ingat. Berarti banyak mengingat yang dicintainya. Maka dengan bersolawat akan terrealisasi ciri-cirine wong mahabbah. Senajan toh mungkin belum muncul rasa cinta itu sendiri, tapi minimal sering nyebut jenenge lewat lesane, minimal perek maring asmane, lambene sing perek karo asmane sing disebut minimal. Syukur bagai nanti meningkat, dateng elinge, atine eling maring sing disebut, sing disenengi. Nah, setelah itu nanti ada ciri-ciri mahabbah yang lain. Ketika disebutkan ada perasaan bagaimana gitulah, rasanya priwe ngoten niku. Itu nanti satu dengan yang lain itu rasa mahabbah itu nanti sendiri-sendiri, dan itu soal rasa, soal hati. Tapi minimal kita dituntun oleh guru-guru kita, oleh para sahibus sanad, kulun jenengan sami kudu sing syukur matur nuwun sanget, supados kulun jenengan sami jiwa kita ada semacam kesempatan untuk bisa menambah rasa mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika niki kita urutkan, maka begitu pas ketika kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat ini, yang kebetulan sanad itu kita sampai kepada beliau Mbah Ampel, yang kita tahu tanpa jasa beliau mungkin kita belum bisa seperti ini. Beliau yang membuka tanah Jawa ini dengan atas perintah dari Kanjeng Rasul supados mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ke tanah Jawa mriki, secara umum ke Indonesia, sehingga kita mendapatkan anugerah bisa menikmati, mengenyam kenikmatan Islam ini atas jasa beliau. Tanpa jasa beliau mungkin kita isih koyo zaman Majapahit mungkin, yang kita anut pengertian-pengertian agama zaman-zaman ketika itu. Maka napa kalimat itu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ketika kita syukur kepada Allah, maka tidak sempurna ketika kita tidak berterima kasih kepada yang melantari kenikmatan itu. Maka ketika kita punya sanad ini sebagai rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah, juga harus disertai rasa terima kasih kita kepada yang menyampaikan kebaikan ini, berarti kepada sahibus sanad, pada guru-guru kita yang melantari kita kenal sanad ini semua. Dan itu semua nanti akan menjadi keistimewaan tersendiri, menjadi keutamaan tersendiri ketika kita bersyukur kepada Allah dalam kaitan kita mendapatkan hidayah Islam di tanah Jawa ini, terus kita mendapatkan kesempatan untuk nyambung kepada sanad lewat sholawat ini. Maka orang-orang yang ada di antara sanad-sanad itu semua dan orang-orang yang mengenalkan kita kepada sanad itu pun harus kita berterima kasih. Minimal ada rasa sambung dengan rasa kita, ada sambung rasa, kelinganlah minimal datang sing ngelantari itu semua. Dan itu nanti menjadi keutamaan tersendiri.